wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rida Info. Wow. Kontroversi, betul-betul kontroversi apa yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, dari mulai presiden hingga gubernur yang sebelumnya selalu mainstream, selalu gitu-gitu aja kerjaannya, tetapi adanya seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak biasanya, ini membuat kontroversi. Banyak sekali yang setuju, banyak sekali yang memihak, tetapi banyak pula akhir-akhir ini yang betul-betul menyerang, mengkritik, bahkan sampai mengadukan ke polisi. Nah, ini dia. Siapa itu dia? Inilah KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang saat ini sedang viral karena melakukan sesuatu yang anti mainstream, belum pernah dilakukan oleh siapapun, sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tetapi dari pihak-pihak tertentu, entah itu politisi, entah itu yang selama ini menikmati penyelewengan, menikmati daripada perkeliruan, sehingga mereka sampai mengadukan ke polisi. Ini dia yang akan kita bahas kali ini. Siapa lagi kalau bukan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ada yang kritik, ada juga yang mengcounternya, sampai betul-betul marak di media sosial, yang memang sekarang ini Kang Deddy Mulyadi menjadi bahan pembicaraan. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan profil pribadinya. Siapakah Kang Deddy Mulyadi ini? Untuk itu kita lihat yang satu ini. Check it out. Sebetulnya Kang Deddy ini bukan orang Purwakarta, tapi orang Subang yang lahir di Subang, tepatnya di Dawan pada tanggal 11 April 1971. Dari SD hingga SMA dihabiskan di Subang. Beliau adalah anak ke-9, jadi anak bungsu dari 9 bersaudara. Nah, ketika memasuki masa kuliah, beliau pindah ke Purwakarta. Itu sekolah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Bayangkan, bapaknya adalah pensiunan polisi yang tidak seberapa pensiunannya, tetapi harus menghidupi 9 anak. Sehingga beliau pontang-panting untuk membiayai kuliahnya dengan biaya sendiri. Bekerja serabutan, bekerja apapun dilakukannya, sehingga kuliahnya sangat molor. Karena apalagi disibukkan dengan kegiatan keorganisasian, masuk ke HMI Purwakarta. Beliau sebagai ketuanya, ketua HMI Purwakarta. Ini dapat mengganggu daripada perkuliahannya, sehingga bisa lulus sarjananya itu 9 tahun, karena memang harus membiayai sendiri dengan sibuk bekerja dan juga kesibukan di HMI-nya. Tetapi yang luar biasanya, ketika baru saja lulus S1 sarjana hukum, beliau sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Luar biasa. Di tahun 99 beliau menjadi Ketua Komisi E di DPRD dalam usia 28 tahun. Betul-betul luar biasa. Seharusnya beliau itu jadi anggota DPRD hingga tahun 2004. Tetapi tahun 2003 beliau terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta dalam usia 32 tahun. Setelah masa bakti wakil bupatinya habis tahun 2008, beliau kembali terpilih menjadi bupatinya langsung. Bupati selama 2 periode, teman, dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Jadi ketika menjabat sebagai bupati, beliau usia 37 tahun. Hingga masa baktinya habis 10 tahun, jadi 47 tahun. Tahun 2019 beliau sempat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, mendampingi Deddy Mizwar sebagai calon gubernur, tetapi gagal dan dikalahkan oleh Ridwan Kamil. Tetapi Kang Deddy tidak diam begitu saja. Beliau langsung mencalonkan sebagai anggota legislatif dan terpilihlah beliau menjadi anggota legislatif DPR RI periode 2019 hingga 2024.
Dan ketika pilkada serentak tahun 2024, beliau mencalonkan diri menjadi gubernur. Kemudian apa hasilnya? 62% rakyat Jawa Barat memilih beliau mengalahkan 3 pesaingnya. Dan beliau akhirnya diangkat dan dilantik menjadi gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Dan yang luar biasanya, ketika KPU menetapkan bahwa Kang Deddy terpilih sebagai calon terpilih, beliau sudah bekerja memetakan berbagai masalah yang ada di Jawa Barat. Beliau memetakan dan beliau merencanakan sebelum dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Kita akan bahas berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat, kemudian apa sih langkah-langkahnya, dan kemudian apa sih solusinya, gebrakan-gebrakannya. Kita akan bahas satu persatu. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tata kelola lingkungan, kenakalan remaja, gaya hidup, dan ribuan masalah lainnya. Kalau Anda menyaksikan konten-kontennya di akunnya KDM sendiri, sewaktu beliau menjadi anggota DPR RI, yang beliau perhatikan adalah mengenai lingkungan hidup, mengenai hutan, aliran air, itu menjadikan pusat perhatian beliau pada saat menjadi anggota DPR RI. Untuk itu, pada saat beliau menjadi Gubernur Jawa Barat, hal itu juga nampak sekali bahwa pengelolaan tata lingkungan menjadikan prioritas utama. Sangat semrawut, tidak dikelola dengan baik. Bahkan pengalih fungsian daripada hutan, kemudian juga daerah aliran sungai yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar. Bahkan ada yang menjual tanah bantaran sungai ya, sehingga menjadikan ada sertifikat. Gebrakan daripada KDM bantaran kali di Bekasi, kemudian juga pengalih fungsian di Puncak Bogor yang akhirnya Hibis Fantasi dibongkar secara paksa walaupun harus mengeluarkan dana 50 miliar untuk mengganti bangunan-bangunan yang sudah berdiri. Ya, gebrakan-gebrakan KDM inilah yang membuat perhatian banyak orang, bahkan menjadikan viral, menjadikan pusat pemberitaan, bahkan hampir di seluruh Indonesia bisa menyaksikan, bisa memperhatikan gebrakan-gebrakan yang diharapkan oleh banyak orang, oleh masyarakat, bahkan seluruh Indonesia. Karena sebetulnya masyarakat atau rakyat seluruh Indonesia berharap pemimpin yang tegas seperti yang dilakukan oleh KDM ini. Berani, tidak takut, dan tegas demi kepentingan masyarakat secara umum. Itulah sebabnya Kang Deddy ini menjadikan pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Beliau disukai, beliau digemari, bahkan menjadikan bahan perbincangan setiap harinya di seluruh daerah provinsi Indonesia. Namun demikian, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang menentang, melawan, bahkan mengkritik habis-habisan sampai mengadukan ke polisi. Tentu saja mereka adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mereka takut KDM ini menjadikan sosok nasional yang akan menjadi pemimpin nasional di suatu hari nanti. Sehingga politisi dan mungkin pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak bisa melakukan perkeliruan atau penyelewengan dana APBD, sehingga menjadikan mereka meradang dan melawan. Karena apa? Karena mereka tidak lagi leluasa melakukan korupsi. Oke teman, nampaknya kontennya sudah cukup panjang. Rupanya harus dibagi dua part 1 dan part 2. Dan ini adalah part 1-nya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan part 2. Saya pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman, dadah.